dia cukup leluasa dan Bigetronnya kebingungan dong. Kemana dong satu orang ini lagi, mau nggak mau si Bigetron ini ngeluting mayat yang ada. Dan menjadi keuntungan juga ketika kita berhasil memfake atau mentusunkan satu orang, membunuh satu orang ya seenggaknya, kita dapat resource tambahan. Begitu pula juga dengan teman-teman Bigetron. Bigetron kali ini kayaknya dari coach harus bener-bener otak otak banget ya gitu ya kan. Bagaimana kita bisa dapatkan Buya untuk round terakhir, memaksimalkan round terakhir tentunya. Dan inilah dia Ambon, biar kita nggak bingung-bingung lagi, biar kita nggak ngepredik lagi, langsung masuk aja untuk ke dalam round ke-6 yang kali ini pesawatnya diterbangkan dari area sentral menuju area first, dan semua tim bakal ngedrop, tidak ada yang di ujung kayaknya. Ada ya harusnya, karena bisa jadi untuk dari area posisi pilotnya juga masih bisa dibilang masih bisa terjangkau juga, tapi memang ini udah game terakhir, mungkin banyak banget tim-tim yang udah nothing tulus ya. Dan bener ada kan dimana Jet dan juga ada satu tim yang kalau nggak salah itu adalah Slonong Boy bakal area ke mod host, dan kali ini sudah pertempuran yang sudah menggemburkan area Lambermill aja. Area Lambermill, dan kali ini juga Rans sudah mulai unggul di mana Bonafide Calvin menjadi mangsa utamanya. Isco di sebelah kiri udah melebarkan sayap daripada Rans tersebut, walaupun juga easy peasy cukup tertekan, namun di sisi lain sudah ada Triple Six yang berhasil mendapatkan rules yang baru masuk atau rules terbaru dari teman-teman Rans, berhasil coba untuk di revive. Kali ini resource yang mereka miliki dari kedua tim yang berperang di area Lambermill emang benar-benar minim, walaupun minim mereka memaksakan untuk berperang. Di sini juga Rebels team mempick off 2 orang dari teman-teman Zooms Esport dan bahkan easy peasy menggunakan satu mobil amfibi melebarkan ke sayap ke sebelah kanan. Nah, dari Slonong Boy dan bahkan Zoomsnya di luar dugaan tumbang di peringkat 12, masih pecah di area tertinggal berhasil ya, namun kali itu sudah ada Gars juga menggunakan shotgun cara bos 2 orang berhasil didapatkan, walaupun dari tadi itu temannya pun tumbang juga 2 orang. Gars, wow. Waduh, dibalas dendam si drama yang terjadi. Daripada itu juga lepas dari sisi lain ada Bigetron kedua yang bakal bentuk perang dan memenangkan untuk pertempuran daripada West Bandit. Wow, 3 tim sudah di 1 menit 11 detik bahkan. 3 tim sudah harus terpulangkan, harus ke lobby begitu saja. Tapi di sisi lain masih ada Isco juga yang masih bertempur, dan di sisi lain juga ada satu orang yang sudah dihidupkan yaitu Pini, yang dimana masih bisa untuk survive juga paling enggak. Bonafide menyisakan 2 orang aja, Black dan juga Raka. Ini keputusan yang cukup bijak oleh Raka yang mutusin untuk back off gitu aja, karena dia tahu sebenarnya posisi yang cukup sulit juga, apalagi kalau kita berkaca di area Lambermill itu sendiri, kalau nggak salah ada Bonafide dan juga Rans Esport ya, dan juga di area Central juga ada sekitaran 2 tim yaitu BTR dan juga West Bandit yang memang sudah dipulangkan. Dan kali ini sebenarnya banyak banget tim-tim yang harus bergesekan. Ada di area Brasilia juga kalau nggak salah, Rosugo juga bertemu oleh anak-anak dari satu tim, entah siapa gitu gue lupa, memang cukup Loswae ya benar, Loswae kalau nggak salah sudah pulang ya. Loswae yang mulangin Bigetron bahkan. Oh, kebalik. Wah, berarti hari ini nggak los dia. Nggak los. Gaskan, masih gaskan. Dan ini dia ada North dengan 5 kill pointnya, 2359 damage yang sudah diperoleh, bahkan untuk headshotnya sendiri 4,17%. Wow, luar biasa. Iya, walaupun sebenarnya North sendiri sempat banget dikirim untuk menjadi CCTV untuk First Rider. Sering banget solo dari North, sering banget dipulangin, tapi sering banget juga dihidupkan. Itulah North. Tapi kali ini juga dia lagi diutus jadi CCTV nih di area Quarry kedua atau Purgatory kedua, dia sama lagi ngedropnya di area Quarry gitu ya kan. Dan bahkan tim yang ketemu juga FFST lagi gitu. 2 orang Rika dan juga 1 orang tuanya lagi yang berada di belakang. Cukuplah aware, mau gak mau dia harus aware. Kalau dia nggak aware, dia pasti bakal ke pick off, hanya menunggu momentum dari pada seorang North yang dari tadi stay long di sini. Dia juga pasti bakal sadar kalau ada satu tim yang turun ke area tersebut, siapa lagi kalau bukan FFST. Karena untuk teman-teman komunitas juga ngedropnya pasti bakal terfokus ke arah satu drop point tersebut, nggak bakal berpindah kayak tim-tim lain yang mungkin berpindah itu hanyalah Slonong Boy nggak, masih tetap di situ. Jet Capital yang udah mulai berpindah, tapi di sini sudah ada juga namanya di sebelah kulit ini ada password yang rupanya daripada si North udah bener-bener menunggu momentum tersebut. Rupanya dirinya pun juga udah harus di back lagi, dan lagi satu squad lawannya tidaklah mudah, 4 lawan 4 aja, split up lagi 1 lawan 4, dan kali ini juga Northnya bakal tertekan dan bakal ada pressure yang mau diberikan lagi dari benar-benar sekarang mengurung diri. Tapi
mau nggak mau dia pun harus tumbang yang kedua kali di area Quarry kedua. Ya, ini masih bisa dihidupin lagi sih. North emang selalu seperti itu, dan sebenarnya ini adalah FFST yang tadi rotasi ya dari arah Marble. Dia tahu banget di bawah area Quarry itu masih ada tim lain, dan kemungkinan FFST tuh bakal mencoba untuk mencari pundi-pundi poin kill. Dan bener aja Diwan di sini benar-benar dihidupkan lagi. CCTV yang sangat akurat ya, harusnya dari First Rider luar biasa gitu. Oke, lu coba jaga di area pojokan, kalau misalkan ada orang gue hidupin lagi. Mumpung di sini aman gitu kali ya. Karena ini emang kalau kita lihat dari gameplay First Rider itu seperti itu. North itu selalu sendirian, dan bener aja North itu kadang menang fight-nya, dapetin beberapa poin kill-nya, dan sangat juga bisa dibilang tidak bisa terhindar dari ending seorang lawan ya. Dan kita bakal lihat di sini Rebels Team yang sudah ngantongin 4 poin kill. Rotasi dengan super PD-nya menggunakan satu vehicle. Tapi hati-hati juga, kita bakal beralih di mana campsite akan menjadi pertempuran dari Rans Esport, yang dimana Pini yang tadi sudah dihidupkan bakal berhasil untuk mendapatkan easy peasy langsung dikonfront pundi-pundi poin kill. Tapi Lostway tersisa, Baby is back yang seorang diri masih mencoba untuk melakukan reviving kah? Tidak, ternyata bakal mencoba untuk melemparkan satu granatnya. Alright, bakal mencoba untuk merevive. Hati-hati di belakang. Oh, cuma ada respect gue ya soal. Tapi Lostway benar-benar lost hari ini, tidak bisa bertahan, masih harus berpulang di hashtag ke-9 Azuri. Setelah mereka meratakan Bigetron, Rosugo Prasenga yang berada di area Brasilia Tertinas. Kali ini mungkin tadi ada kesempatan sebenarnya, ada peluang. Kalaupun si Baby Spec tadi dia nggak kokang granat ya, mungkin dia bisa nge-pressure satu orang dari Rans. Ya. Ketika dia ngokang mungkin dia udah nggak bisa lagi nih untuk nge-cancel dari granat tersebut. Granatnya dilemparkan, satu player dari Rans hidup, dia pun coba untuk nge-revive tetapi terlambat. Teman-teman dari Rans, 2 orang manpower ini hidup, dia udah sadar kalau satu orang tersisa di sana bakal nge-revive temannya. 2 orang itu langsung komit barengan. Kesulitan juga dari Baby Spec tersebut untuk melakukan peperangan ketika dia dikeroyok dengan 2 orang. Bertahan pun sulit ya, dia mau gak mau memberikan peperangan walaupun dirinya harus tertumbangkan. Iya, sebenarnya Baby Spec itu lumayan sangat ragu ya untuk melakukan reviving. Seperti itu ya, karena memang sebenarnya masih ada tersisa 1 orang juga, dan dia tahu nih 3 orang temannya sudah tersungkur begitu aja. Dan untuk melakukan reviving tidak semudah itu, karena dengan cepatnya anak-anak Rans Esport bangkit, 2 manpower aja masih bisa untuk mendapatkan pundi-pundi poin kill terakhir dari anak-anak Lostway gitu. Dan kita bakal melihat juga di sini ada Rasengan yang sangat-sangat bermain cukup agresif ya dari biasanya, dimana dia menggunakan vehicle, walaupun sebenarnya vehicle ini lagi-lagi jeep sangat-sangat tidak akurat untuk dilakukan pertahanan yang cukup besar dari satu vehicle yang sudah mereka peroleh Azuri. Nah, kalau gue lihat juga dari Bigetor Rosugo ini harus berkaca sih dari untuk map Kalahari, map kedua kalau nggak salah dia pakai vehicle coba untuk nabrakin tim, tapi vehicle yang digunakan itu rusak gitu atau meledak, dihancurkan sama tim-tim lain yang pengen dia tabrakin. Dia harus memikirkan hal itu karena itu adalah resiko terbesar ketika kita pakai vehicle. Yeah. Apalagi kalau di Kalahari yang tadi map kedua itu kita lihat, wah, kedua Javu itu bener-bener ramai dan terlepas daripada Rebellions Team yang tadinya udah banyak banget dapatin kill, kali bakal diturunin. Tapi kita Rosugo Sensei juga merasakan beberapa damage yang rupanya dia udah mulai masuk ke jantung pertahanan daripada teman-teman Rebellions Team, dan kali bakal tinggal di area depan sana menggunakan senjatanya, bahkan juga GX harus terjatuh. 1 orang lagi tentunya bakal dicari, 2 orang tumbang, dan bahkan ada Jody dari sebelah kanan rumah Ibaya merasakan ketika damage. Darah benar-benar sekarat kali ini, walaupun daripada itu Bigetron dengan 2 main porter saja yang berhasil dihidupkan, dan juga Jody pun tumbang, 1 orang tersisa dari pada teman-teman Rebels Team yang rupanya ada Shiro bersembunyi di balik pohon, walaupun Topek juga kesulitan, dan kali ini bakal digeber begitu aja dengan penggunaan senjata double barrel maksud gue, dihidupkan 3 orang main power, 6 peneliminasi akan mendistract yang mana kita ketahui senjata sniper daripada jarak dekat benar-benar sulit. Volt pop up juga 1 gol lagi ke depan sana, ditembak kritikal bakal diberikan juga. Tentunya benar-benar distraksi. Rebels Team pun tumbang di peringkat ke-8, dan juga Rasengannya udah benar-benar kuat dan membara, Bun. Ya, dimana posisinya sebenarnya tepat banget waktu dia turun, dia masih tidak terlalu dekat oleh anak-anak dari Rebels Team, dan kemungkinan anak-anak dari Rebels Team cukup jauh dari semua teman-teman yang lainnya, yang dimana untuk saling nge-backup itu sangat sulit, apalagi dengan patahan-patahan yang dimana sebenarnya Rebels Team itu masih coba untuk mengamankan satu compound mereka, yaitu rumah
yang ada di area batu. Tapi kalau kita lihat untuk zonanya sendiri, ini ada ST yang coba untuk rotasi ya, dari jauh banget momennya dia muter sampai ke arah atas di area Mouthhouse dan harus bertemu dengan satu tim dan sudah saling tembak menembak antar satu sama lain. Tapi begitu juga dengan posisi dari tim-tim yang berada di bawah. Ada Rals yang bakal coba untuk langsung turun begitu aja, tapi sayang banget juga harus terkena knockdown Azuri. Rules pakai Z kali ini harus terjatuh dari belakang karena Jit juga harus merasakan kepedihan tersebut. Ronggaknya pun ditumbangkan oleh Rule. Rule dihidupkan kembali, namun Jit dengan 3 orang tersisa berada di area atas seperti ini. Zona mereka tidak dapatkan dan malahan tadi kita lihat juga ada teman-teman dari FFST yang bakal melakukan fight dengan teman-teman dari Selonong Boy yang 2 melawan 3. Satu granat terkonek ke depan, Dekun tentunya merasakan kepedihan tersebut. Granat meledak, bahkan Justin Nine menghidupkan satu orang teman yang bernama Password cukuplah sulit tadi. Dihidupkan kembali, 4 manpower bakal lebih siap untuk melakukan fight karena 2 melawan 4 benar-benar tidak make sense. Tetapi sudah ada fight yang bakal turun. Begitu pula juga dengan satu player daripada teman-teman FFST. 4 melawan 3 kali ini, unggul manpower FFS yang lebih pede daripada sisi belakang sudah dihasil dengan kita shotgun cara bakal coba untuk dicakir lagi, masih mencari celah, mencari asa dari belakang sudah disasar bersembunyi di balik pop up duo juga, serta ada orang berada di balik airdrop. Justin masih mencari momentum tersebut, ingin coba gagal ditembak lagi ke depan, satu orang masih dapatkan namun kali ini juga bersembunyi garsnya ditumbangkan begitu aja. Satu orang tersisa masih terus dicari, digerus 3 poin eliminasi tambahan, bakal coba untuk kelihatan satu orang tersisa digeber gitu. Justin yang pun terjatuh, namun kali ini masih ada asa, masih ada kesempatan bakal dilakukan juga. Bernama Password kali ini tidak memupuskan semangatnya teman-teman daripada FFST. Selonong Boy dijadikan tumbalnya kali ini. Ya, dimana juga ada Shadow Fight yang harus terkena knockdown. Triple Six kali ini yang masih belum dilakukan reviving dan ternyata sudah dilakukan reviving, dan kali ini juga terjadi penumpukan harusnya di area fields. Lagi-lagi untuk zona sangat tidak mengenakan. I don't like untuk zona seperti ini di area Purgatory, tapi kita bakal ngelihat di mana anak-anak dari Jet Capital yang masih utuh dengan satu timnya mencoba untuk mengambil 2 keuntungan dari posisi yang sudah mereka ambil, di mana Bonafide juga masih ada satu tim yang utuh juga. Dia tahu bahwa di depan sana masih ada Jet yang di mana Roga juga bakal mencoba untuk maju begitu saja, Zun. Maju, ini tadi kan posisinya ada Rans ya yang sebelumnya udah santai banget stay along daerah sini, tetapi Ransnya itu dipukul mundur dengan masuknya Jet, dan bahkan Ransnya pun harus pulang di peringkat ke-6 di luar dugaan banget. Sempat tadi gua berpikiran si Rans yang bisa ngeratain si Jet, dan bahkan malah sebaliknya si Jetnya masuk ke dalam zona aman, Ransnya digempur sama Bonafide. Bonafide unggul atau dapatkan jumlah kill yang benar-benar banyak seharusnya, apalagi si Jet yang udah cukup aman. Jet tadi masih ada di peringkat pertama. Kalau dia masih bertahan sampai masuk ke dalam top 3 aja, otomatis Jet yang bakalan lolos. Ya, tapi belum usai pertempurannya, jadi kita masih belum tahu siapa yang akan lolos, karena di sini juga sebenarnya Jet masih bisa dibilang sangat sulit posisinya walaupun dia dapetin zona amannya, karena masih ada 2 tim yang masih utuh juga, masih juga posisinya sangat diuntungkan juga oleh Z juga. Karena kenapa? Karena masih untung dengan satu tim yang utuh dan juga masih masuk ke dalam zonanya. Dan kali ini sepertinya kalau kita lihat dari resource yang sudah dipunyai oleh Bonafide sangat-sangat minim, walaupun di sini mereka sudah mendapatkan pas level 4, tapi ternyata ST masih harus berhadapan dengan tim yang dimana Bigatron harusnya masih mencoba untuk melakukan alright. Dan gue rasa ini posisi yang sangat sulit sih untuk melakukan firing. Kenapa? Posisi yang sangat riskan yang dimana dari Sensei sendiri hati-hati sudah digempur, Glow sudah sangat hancur, dan di sisi lain juga Topek harus terkena knockdown aja. Terlihat Justin di sana sebagai seorang rusher benar-benar menuntaskan tugasnya walaupun dirinya benar terjatuh. GX juga bakal beradu mekanik Rika dari belakang Hoodie, backup fire walaupun juga satu orang teman yang berada di bawah daripada para Passport yang benar-benar kesulitan. GX benar-benar terfokus dan juga Rika sudah berhasil pop up juga daripada skill Chrono Dual bakal coba untuk mundur sedikit mengendurkan serangan karena Hoodie melakukan healing manja. Fall terjatuh karena tadi Topeknya juga berhasil dihidupkan kembali. GX masih cukup aware karena Sensei berada di atas sana, dan bahkan juga nama daripada seorang Password teman-teman daripada FSP bakal kesulitan menggempur ke depan. Rika akan cara bos melawan double factor daripada para GX bakal kesulitan, dan kali ini zona udah mulai menyusut, berada di repatan sangat tidak menguntungkan bagi kedua tim tersebut. Harus diputar otak lagi, harus mencari cara karena kita rasa hingga 9 poin eliminasinya bakal menambah yang ke-13 atau ke-12. Satu orang juga Sensei berhasil mengamankan vehicle, dan tentunya sangat tidak nyaman bagi teman-teman dari PST, apalagi Hoodie bakal digempur begitu aja. GX terjatuh yang kedua kali. Rika berhasil mengending sebelum dia terbunuh begitu aja. Hoodie bergerak di sebelah kiri walaupun sulit juga, tidak ada gol yang tersisa. Hoodie harus terjatuh dari
FST-nya pun harus puas di peringkat kelima, Bun. Ya, dan kali ini Bigetron Rasengan berhasil untuk mendapatkan 11 poin kill. Dan kali ini kita bisa lihat juga Force Rider Storm bakal mencoba untuk do something karena posisinya yang sangat sulit untuk masuk ke dalam zona. Dia tahu banget di bawah di posisi dalam zona sendiri itu ada dua tim yang masih coba untuk memantau satu sama lain. Sangat-sangat diuntungkan dari Force Rider apabila menjadi orang ketiga di antara kedua tim ini yang saling adu tembakan, Azuri. Dan gue rasa sih sebenarnya dengan Jet yang memang tahu banget posisinya masih rame, masih 15 orang, tidak mau terlalu terburu-buru walaupun sebenarnya dia dapetin zonanya dan tidak mau berpihak atau mencoba untuk ngeras ke arah teman-teman dari Bonafide. Begitu juga dari Bonafide, dia tahu bahwa di luar sana masih banyak tim yang memang menginginkan posisi dari kedua tim ini, Azuri. Ya, bahkan dengan Bonafide yang bertanding seperti area ini tersebut, dia juga berhasil dapatkan satu orang walaupun dari Black yang harus tertumbangkan dari belakang karena Jet juga perlahan tapi pasti ini langsung join to fight. Resource yang dimiliki dari teman-teman Bonafide emang benar-benar minim. Dia mau nggak mau melakukan fake harus dengan jarak dekat untuk mendapatkan kemenangan tersebut karena dari medkit mungkin juga dari peluru senjata short rifle yang mereka miliki ini udah cukuplah minim karena dari tadi dia harus ke-secure beberapa tim yang harus masuk ke arah mereka. Jet juga tentunya masih mencari momentum yang tepat untuk bergerak masuk. Begitupun sama Sensei berhasil mendapatkan uang yang kedua kali, berhasil di pick off, masih mencari celah untuk melakukan ending, tetapi juga di sisi lain teman-teman daripada Bigetron tidak begitu aman, tidak begitu nyaman karena Jet bakal coba untuk meng-secure juga ke arahnya. Terlalu sulit, terlalu rungkat dan bahkan rasa yang harus terpuangkan terlebih dahulu. Di peringkat keempat Force Raiders masih bertahan hidup serta juga Jet dan Bonafide yang bakal melakukan peperangan di area sesepit ini. Zona udah mulai menyusut dan bahkan satu kampanye yang benar-benar juga dari teman-teman Jet sudah ada Rakaisa tumbang melakukan reviving dengan satu glue wall yang tersisa tanpa medkit pun juga, Bun. Ya, dan kali ini anak-anak dari Bonafide bakal lebih fokus lagi kepada musuh yang berada di sebelah dia, yaitu anak-anak dari Jet Esport yang masih mencoba untuk memperebutkan posisi karena Jet Capitalnya sendiri masih belum mendapatkan posisi yang cukup enak. Walaupun sebenarnya di sini ada cinta segitiga di mana Force Rider juga masih utuh dan kita bakal melihat Rogak bakal mencoba untuk melebarkan sayapnya ke sebelah kanan. Why bakal mencoba untuk melebarkan sayap ke granatnya, tapi harus terkena landman sendiri dari seorang landman Azuri. Senjata makan tuan yang kedua kali momentum terlihat pada malam hari ini. Northnya pun bakal terjatuh juga. Dua orang berserta David di sini harus terjatuh. Dua orang daripada Force Riders ingin bergerak maju. Bonafide juga terpecah fokusnya karena Black dari sebelah kanan. Skyler dilemparkan begitu aja terbang menghancurkan glue wall daripada teman-teman Force Riders. Jet masih utuh dengan 4 orangnya. Keunggulan jumlah kali dimenangkan juga satuan daripada White terjatuh yang kesekian kali. Zona bakal menyusut. Diuntungkan daripada Jet. Bonafide tumbang di tangan teman-teman daripada Force Riders dan yang kesekian kali tangan Jet Capital. Ini dia Buya yang kedua kali untuk anak-anak dari Jet Capital. Luar biasa.